kama law ahdatha idh syurutu yafutu bifawati syartihi wa qad taqaddama fi fasli istiqbalil qiblati furu'un muhimmatun fal turaji' qala wal aklu wasyurbu wal gohatu war riddatu min mubtilatis salati al aklu wasyurbu li'annahu idza batala as-sawmu bihi wa huwa la yubtilu bil af'ali fas-salatu awla wa li'annahu yu'addu mu'ridan 'anis salati idzal maqsudu minal ibadati al badaniyati tajdidul imani wa muhadatsatul qalbi bil ma'rifati warruju'i ilallahi ta'ala wal aklu yunaqitu dhalika wa hadha idza kana 'amidan fa in akala nasiyan aw jahilan bit tahrimi liqurbi ahdihi bil islami wa nahwihi kama marra fi syurutis salati fala tubtil aw fala tabtul kas-sawmi wa hadha idza kana qalilan fa in kathura fal as-sahhu al-butlanu qala al-qadi Husain in akala aqalla min simsimatin la tubtil wa fi simsimah qadriha wajhani as-sahihu al-butlanu wasyurbu kal akli wa ammal qahatu wa hiya ad-dhahku fa in ta'ammada dhalika batalat salatuh li'annahu yunafil ibadata wa hadha idza bana minhu harfani fa illam yabin fala tabtul li'annahu laysa bikalamin wa qad marra li hadha tatimmatun fi syurutis salat wa amma ar-riddatu wa hiya qat'ul islami imma bi fi'lin ka'an sajada fi sholati li sanamin aw li syamsi aw qalin ka'an thuluthin aw i'tiqadin ka'an fakkara fi sholati fi hadzal alami bi fathil lam fa'taqada qadimahu wa ma ashbaha dhalika kufrun fil hali qad'an wa tabtulu salatuhu wa kadha law i'taqada adama wujubis salati li ikhtilalin niyyah wa ma ashbaha dhalika wallahu a'lam. Kita melanjutkan hal-hal yang membatalkan sholat kita. Berikut adalah istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ya. Salah satu daripada syarat sholat itu adalah istiqbalul qiblat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu. Karena posisi kita di sebelah timur Ka'bah, ya, maka kita menghadap ke arah barat. Ya. Jadi
Barat itu bukan patokan. Gitu. Ya. Yang jadi patokan itu adalah arah Ka'bahnya. Andai kata kita di sebelah utara Ka'bah, maka menghadap selatan. Begitu seterusnya. Ya. Jadi kiblat di sini adalah Ka'bah gitu. Itu syaratnya. Kalau ada orang sholat ya, tidak menghadap Ka'bah, maka sholatnya tidak memenuhi syarat. Ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah, tidak jadi. Sholatnya itu tidak jadi. Karena syarat itu harus ada, maujud, ya, sebelum kita mengerjakan sholat. Dan harus bertahan dari awal sholat sampai akhir sholat. Nggak boleh di tengah-tengah sholat kita kehilangan salah satu syarat sholat, itu nggak boleh. Karena manakala terjadi kehilangan syarat, ya batal, otomatis batal itu. Ya, idza stadbaral qiblata, apabila ada seseorang membelakangi kiblat dalam sholatnya, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Dan kita menghadap kiblat itu ketika kita sholatnya berdiri, duduk, ya, atau miring ke kanan, menggunakan dada kita. Jadi dadanya yang harus menghadap kiblat, ya, bukan muka. Artinya kalau muka kita noleh kanan, noleh kiri, walaupun itu tidak diperkenankan dalam sholat, tapi itu tidak membatalkan sholat. Ya. Iltifat ilal yamin, ilal shimal. Tapi kalau dada kita yang berpaling dari kiblat, ya, itu membatalkan sholat. Ya, dada geser gini, ya. Nggak boleh. Ya. Kama lau ahdatha, sebagaimana kalau kita berhadas lagi sholat kemudian kentut gitu loh, ya, pasti sholatnya batal. Jadi sama, lagi sholat kemudian dada kita berpaling dari arah ya batal. Ya, batal. Kenapa? Idzil masyrutu, ya, karena yang disyarati itu yafutu, ya, akan berhenti tiada bifawati syarti, dengan hilangnya syarat. Ya. Sholat itu masih tetap dianggap sholat kalau syarat-syaratnya itu masih ada. Sholat itu al-masyrutoh gitu loh, yang bisa syarati. Wudhunya itu syarat, menghadap kiblatnya itu syarat. Nah, ketika kesucian, tertutupnya aurat, menghadap ke kiblat, itu hilang, syaratnya hilang, maka masyrutnya juga ikut hilang. Jadi wajib adanya syarat, ya, untuk masyrut, tapi tidak wajib
wujudnya masyrut ya, ketika ada salat. Anda mau sholat wajib wudu ya. Tapi ketika Anda wudu tidak harus sholat gitu loh. Ya. Waqad taqaddama fi fasli istiqbalil qiblati furu'un muhimmah fal turaji. Dan telah lebih dulu dalam pasal yang menerangkan tentang menghadap ke kiblat ada cabang pembahasan yang penting. Artinya udah yang kemarin tuh. Fal turaji, kalau Anda pengen lebih jelas lagi ya mutolaah kembali gitu loh. Ya, kembali dibaca. Qala wal aklu wasyurbu wal qahatu wariddatu. Dan yang membatalkan sholat lagi adalah al-aklu ya, makan, wasyurbu minum, wal qahatu tertawa ya, terbahak-bahak begitu, wariddatu dan murtad. Makan, minum, ketawa dan mim mubtilatis salati al-aklu wasyurbu. Termasuk dari hal yang membatalkan salat adalah makan dan minum. Li'annahu, karena sesungguhnya idza batala saumu bihi, ketika puasa itu menjadi batal sebab makan dan minum, wa huwa la yabtulu bil af'al, di mana puasa itu tidak batal dengan perbuatan-perbuatan ya, fas-sholatu aulah, maka batalnya sholat itu sebab makan dan minum itu lebih utama ya. Kan kita kalau puasa main bola ya batal kan, puasa nyenyes mulutnya tuh juga tidak batal kan, tidak kan ya. Tapi kalau makan minum sholat, kalau nyenyes batal nggak? Batal ya. Puasa makan batal, puasa minum batal, sholat apalagi ya. Li'annahu wa li'annahu, dan karenanya makan itu ya, orang makan yu'addu mu'ridun anis sholat, seseorang yang ketika dalam sholatnya makan dan minum itu dianggap berpaling dari sholat, nggak serius gitu. Idzal maksudu, karena yang dimaksud minal ibadatil badaniyah, dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh badan kita adalah tajdidul iman, memperbaharui iman, wa muhadatsatul qalbi, dan bercerita ya dengan hati ya. Cerita apa? Bil ma'rifati war ruju'i, tentang ma'rifat dan kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau lagi ibadah ya, pasti dalam setiap perintah Allah yang kita kerjakan itu berarti iman kita itu baru dan baru. Karena iman itu bukan hanya sekedar kepercayaan dalam hati ya, pernyataan dengan lisan, tapi juga wal amalu bil arkan, harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan badaniyah kita. Kita percaya Allah ada, kita percaya Allah memerintahkan kita sholat ya. Kalau sekedar mulutnya ngomong ya, memang sholat itu kewajiban, hatinya juga berkeyakinan seperti itu, tapi dia sholat tidak ya. Itu artinya apa? Imannya lapuk gitu loh.
sudah meyakini Allah mewajibkan sholat. Mulutnya juga sudah mengakuinya, tapi perbuatannya tidak dikerjakan. Itu namanya imannya ya latuwo gitu. Kurang berfungsi ya. Tapi kalau kemudian dilakukan, terjadi tajdidul iman. Lalu kita tadi bicara dengan hati ya, tentang tadi pengenalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Sementara wal aklu yunaqidu dzalik. Makan itu berlawanan dengan suasana yang seperti itu ya. Wa hadza idza kana amidan. Makan minum itu bisa membatalkan sholat apabila dilakukan dengan sengaja. Ya. Fa in akala nasiyan, kalau dia makan minum lupa. Ya. Au jahilan, atau karena bodoh belum tahu bitahrimi, bahwa itu diharamkan. Kenapa bodoh? Liqurbi ahdihi bil Islam, karena dia baru masuk Islam, belum sempat belajar tentang tadi ahkamus sholat ya. Wa nahwihi lah ya, dan yang lainnya, kama marra fi syurutis sholat, sebagaimana yang telah lalu dalam masalah syarat sholat. Fala tabtul, maka tidak batal ya, sholatnya kasaumi, seperti puasa baru gitu. Dan yang dimaksud makan minum dalam sholat itu bukan lagi sholat kemudian ke dapur atau lagi sholat buka kulkas, bukan itu ya. Lagi kalau puasa ya, lupa buka kulkas minum gitu kan, puasa. Atau buka tutup saji ya. Masih ada sisa sahur ibaratnya tuh, langsung main lap gitu. Ya, itu namanya makan. Kalau dia sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Nah, yang dimaksud dengan makan minum dalam sholat itu adalah makanan-makanan yang masih lekat di gigi. Itu mulanya kalau mau sholat tentu kan wudhu dulu ya. Kalaupun masih punya wudhu ya, disunahkan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Sebab apa? Habis ngirup cuko gitu ya, habis makan pempek, bagian kecil dari pempek, oleh pempek kates masih nyangkut di gigi. Nah, berkumur tidak ya, langsung Allahu Akbar ya, rasa cukup, pedas masih gitu loh, manis masih ya, masih galau. Akhirnya apa? Air liurnya dulu ditelen ya, masih cacuko itulah ya. Cacuko kering dikasih banyu gitu ya. Ada katesnya yang nyangkut ikut ke nah itu mulanya madmadah gitu loh, berkumur atau ya plus sikat gigi, itu lebih bagus untuk tadi menormalkan kondisi mulut kita ya. Jangan ada hal-hal yang kemudian memperbanyak produk air liur. Kenapa? Kalau sudah banyak ya, tidak ditelan, mengganggu makharijul huruf, terutama saat melakukan rukun sholat yang berupa qauliyah ya. Sebab rukun-rukun sholat yang qauliyah itu harus diucapkan ya. Qauliyah itu artinya omongan gitu loh, omongan itu pakai lisan.
Kalau sininya penuh, ya, air liur gimana? Bes, ya, pus gitu, ya. Kan keluar aja, ya. Susah. Ya. Kalau itu terjadi harus dilepehkan. Ya, itu mulanya melepehkan ludah dalam sholat tidak membatalkan sholat. Lepehkan ke arah kiri, ya. Tapi kalau itu di masjid, di musola kira-kira mana? Ya, pengurus masjidnya lah, boleh kalau Haji Nasir pengurusnya, jenazah enggak ada, ya. Langsung belading, ya. Ya, itu. Maka di sini nggak apa-apa, gitu loh. Ya, itu mulanya hikmahnya air liur tidak najis. Ya, kalau najis bahaya. Nah, agar tidak kerepotan seperti itu, maka kondisi kemasaman mulut itu harus teratasi sebelum kita sholat. Dengan apa? Madmadah tadi. Dengan sikat gigi. Itu fungsinya atau hikmahnya. Ya, sebab bahaya. Dan kalau sengaja, kalau lupa atau dia bodoh karena belum belajar, karena baru masuk ini untuk yang liqurbi ahdihi itu mu'alaf, bukan kamu, bukan. Kan ada juga tuh dari lahir sudah muslimah, sudah umur 40, belum ngerti bahwa sholat itu nggak boleh nelen ludah, nggak boleh nelen sisa makanan yang nempel di gigi. Padahal dari lahirnya sudah beragama muslim, namanya juga muslim. Ya. Ibunya namanya muslimah, anaknya namanya muslim. Ya, bapaknya namanya mukmin, ya, atau apa muslimin, ya. Nah ini, tapi tadi apa dianggap itu baru masuk Islam? Tidak, itu sebuah kesalahan, ya. Karena terpengaruh oleh tadi, ya, hiruk pikuknya dunia. Ini yang kadang membuat kita prihatin, sedih. Ya. KTP-nya Islam, ya. Kalau hari raya ke masjid semua, gitu. Ya. Ya. Ikut lebaran enggak? Kalau ya. Waduh, kalau nak umroh, nak haji luar biasa. Hajinya sampai apa namanya? Nunggu 10 tahun, 15 tahun. Ya. Tapi sholatnya belum baca. Itu namanya mereka meninggalkan skala prioritas. Buat apa haji? Ya. Kalau ahkamus sholah saja dia nggak bisa, lalu nafsu nak haji gitu loh. Ya. Mana itu? Padahal haji itu kewajibannya tarakhi namanya. Anda boleh menentukan kapan waktunya. Tapi kalau sholat, ulumus sholat bukan tarakhi. Ya. Tapi harus segera dipelajari. Kenapa? Karena dekat masa kewajibannya. Bahkan tidak sekali dalam satu hari satu malam, tapi 5 kali. Ya. Ada orang duha ibaratnya pagi ini. Sementara ahkamus subuhnya belum ngerti. Ya. Kira-kira ya, ini syariah, bukan jangan bicara hakikat, ini bicara syariah. Ya. Apa arti duhanya? Kalau subuhnya belum benar. Jadi harus pakai skala prioritas. Ya. Ketika ini sudah dipakai, baru. Ya.
Anda nggak perlu tahu cerita-cerita dulu, nggak perlu tahu kalam-kalam yang bijak dulu. Gitu. Ketahuilah syurutus shalah, arkanus shalah, mubtilatus shalah. Walaupun kata-kata Anda tidak bijak, kalau salatnya benar, ini perkataannya bijak. Luar biasa, tapi salatnya itu kan ada orang-orang yang lebih dulu memasuki kancah tasawuf, ya, tapi tidak dibekali dengan fikihnya. Kalau ngomong penghuni langit, luar biasa. Istinjanya tidak baca, itu omongannya kalamus sama. Tapi bab cebok, bab izalatun najasah tidak tahu. Ada lagi yang pakar hukum, pakar hukum, omongannya selalu fikih, gitu loh, sesuai dengan ilmu fikihnya, tapi hatinya busuk. Itu nggak boleh begitu juga. Harus tasawwafa tafaqqaha, gitu loh. Ya, karena kita harus sadar bahwa esensi kita ini ada yang bersifat lahiriah dan itu bidikan fikih, ada juga yang batiniah, itu targetnya ilmu tasawuf. Anda ngurusi fisik doang. Seperti kebanyakan orang sekarang kan, tampil perlente, bersih, baunya harum. Tapi sebatas badan doang. Hatinya nggak lemak gitu. Ada lagi orang yang penting hati, yang penting hati, yang penting hati. Tapi tadi sholat menghadap kiblat aja nggak tahu. Kata yang benar gitu loh. Yang benar adalah hati dan fisik dan jiwa, gitu loh. Itu baru perut kenyang, rohani juga kenyang. Ya. Makan terus, rohaninya tidak. Nah, mulai kayak orang tua sekarang kan kadang salah. Salahnya menganggap anaknya cak kambingnya, gitu loh. Ya. Cak sapinya, cak untonya, itu cak motornya, cuci terus ibaratnya. Anak juga mandi tapi yang diperhatikan cuma fisik, ya. Tumbuh dengan segar, bugar, sehat, walafi, ya, luar biasa. Sebulan naik 1 kilo, gitu. Rohaninya nggak pernah. Jadi kalau beli kambing kan begitu, ke pasar nyari nggak kambing yang rohaninya bagus, ada peranannya, yang kejiwaannya, itu aku mau korban itu mau akikah, tapi aku mencari kambing yang badannya gemuk, jiwanya sehat. Nggak ada. Yang nyari yang gemuk, kalau pikirannya gila sekalipun nggak apa-apa, yang penting daging tadi. Nah, anak juga kadang kita sikapi seperti itu. Yang penting tampil lucu, ya, nggak peduli bagaimana ruhaninya, kenal Allah atau ya. Ini satu hal yang harus dirubahlah begitu. Ya. Terus wahada idza kana qalilan. Lupa itu tidak batal atau belum tahu bahwa itu diharamkan sebab membatalkan sholat apabila yang dimakan itu sedikit. Fa in kathura fal asah al butlan. Kalau banyak, ya. Udah di sini nyelipnya banyak, nyelip sengaja disimpan. Ya. Kalau puasa nggak apa-apa. Ya, kalau puasa tidak apa-apa.
Anda sahur ibaratnya selipkan sate satu, sumpama satu ini siko. Ya. Waktu sholat subuh juga tidak ditelan. Ya. Untuk apa? Siang kage. Ya. Tapi jangan sampai keluar dari mulut. Ketika sudah di sini batal. Kalau di sini ada air liur, lalu Anda begitu puasa, batal itu kalau ditelan. Ya. Tapi ini sudah keluar dari radius mulut, bibir sudah. Jadi hati-hati. Ya. Jangan puasa. Main terus. Ini kan lama-lama basah. Ya. Puasa main terus. Ya. Apa ini? Ya. Nggak boleh. Ya. Qala al-qadiyat in akala aqal min simsimah, ya, kata qadiyat, kalau dia makan lebih sedikit dari ya semacam satu suapan maka tidak batal, ya. Wa simsimah aqadriha wajhan, tapi orang lain mengatakan ya simsimah dan kadarnya itu ada dua pendapat, dan di antara dua pendapat yang benar itu adalah batal. Wasyurbu kal akli, sedangkan minum itu seperti makan. Wa ammal gahgahatu, adapun gahgahah, wa hiya ad-dhahku, ya, tertawa, ya. Fa in ta'ammada dzalika, kalau sengaja, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Kalau sengaja. Mulanya kok tertawa dalam sholat, ya. Jangan, ya. Karena rata-rata kalau orang sholat itu tertawa, ya, sengaja itulah, ya, sengaja. Karena nggak ada yang lucu dalam sholat, ya. Jadi jangan ingat ketika Anda sholat kemudian seumpama, ya, imamnya itu biasa ngelawak, lucu, ya. Kemudian tadi Anda dengar, ingatlah, jangan. Dan itu bahayanya melucu, gitu, ya. Bahayanya melucu. Jadi buat orang akhirnya dalam sholat aja ingat, ya, lalu ngikik gitu loh, ya. Timbul suara. Kalau tabassum tidak, ya, tersenyum. Tapi kalau gohah itu ada suara, gitu. Itu mulanya di sini ada kajian fa in ta'ammada dzalika batalat salatu, kalau sengaja batal salatnya, li'annahu yunafil ibadah, karena itu menafikan ibadah. Masa ibadah ketawa? Wa hadza idza banna minhu harfan, dan ini kalau jelas dari ketawa itu dua huruf. Fa illam yabin fala tabtul li'annahu laisa bikalam. Kalau tidak jelas maka tidak batal, sebab itu bukan perkataan. Meskipun dikatakan seperti ini, tapi kalau kemudian ketawa itu, ya, dalam sholat ini, itu jelas menafikan makna ibadahnya. Orang lagi sholat kok ketawa, gitu loh, ya. Wa qad marra li hadza titimma fi syurutis shalah. Juga keterangan ini telah lewat sebagai penyempurna dalam syarat-syaratnya salat. Ya. Wa amma riddah, adapun riddah, wa hiya qat'ul Islam, memutus Islam, imma bi fi'lin, ya, ada kalanya dengan perbuatan, ka'an sajada fi sholati li sanamin aw li syamsin, seperti sujud dalam sholat ke patung atau ke matahari, ya. Jadi kalau sholat menghadap ke timur itu, ya, berarti menghadap matahari, gitu. Maka batal sholatnya. Au qaulin, atau ucapan, ka'an sulusin, ya, seperti Tuhan itu 3, gitu loh, ya. Ya. Au i'tiqad, atau berupa i'tiqad, ka'an fakkara fis shalah, ya, seperti dalam sholat dia berpikir tentang apa?
hadzal alam, tentang alam ini. Bi fathil lam, alam bukan alim ya, alam. Ya. Fa'taqada qidamahu, kemudian dia meyakini bahwa alam ini qidam. Artinya qidam itu adanya tidak didahului oleh tidak ada. Ya, tidak punya tanggal lahir gitu loh. Tidak punya awal wujud. Ya. Alam ini nggak ada awal wujudnya kapan. Ya. Dia meyakini bahwa ini qidam. Padahal qidam itu hanya sifat Allah. Maka dia kafir. Ya. Dan sholatnya batal. Wa ma ashbaha dzalika kufrun fil hal qat'an. Ya. Kafir seketika. Wa tabtulu sholatuh, kemudian batal sholatnya. Wakada, begitu juga lawi entaqada ada mewujubis sholat. Dia sedang sholat tapi dia berkeyakinan sholat yang aku lakukan ini tidak wajib. Ya. Maka batal sholatnya. Kenapa? Likhtilalin niyah, karena tidak ada niat. Ya. Kan padahal niat itu usolli fardhu. Ya. Bukan usolli dhuhra, tapi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, fardhu maghribi, fardhu isya, fardhu subhi. Ini kalau dia mengatakan tidak wajib berarti usolli, ya, usolli dhuhra gitu aja. Itu mulanya usolli dhuhra enggak sah. Niat begitu enggak sah. Aku niat salat zuhur, ya, enggak sah itu. Kalau tidak ada kata-kata fardu. Ya. Nah ini masalah yang berkaitan dengan mubtilatus sholat. Pelajari, hafali, kemudian ajarkan lagi kepada orang yang belum tahu. Karena mengetahui ilmu tentang sholat ini hukumnya fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Ya. Maka tadi terutama keluarga kita, ya. Dan tidak ada pertimbangan kagak aku disebut ustadz, jangan. Ya. Sebutan ustadz itu insiden, gitu loh. Bukan tujuan. Ya. Itu mulai kamu nggak usah kemudian memplot, ibarat memplot anak. Ya. Ustaz, jangan pakai levis sih. Kenapa? Pakai levis, pakai kaos Hammer ibaratnya tuh. Ya, dulu Hammer, ada Hammer. Ya. Kenapa? Nggak pantas jadi ustaz ibaratnya. Apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya? Ya. Kalau anak pakai celana pendek gitu loh, tidak pakai baju, ya, dengkul gejengoan, lalu pusat geji, baru ente, nah, Ustadz Majdub atau filhal gitu loh. Ya karena kewajiban kita tabligh itu yang penting menyampaikan, kuasai materinya, Anda mengerti kemudian Anda amalkan. Termasuk dalam mengamalkan apa yang Anda mengerti adalah juga mengajarkannya kepada orang lain. Itu, ya. Tidak kemudian mesti jadi ustadz, ada SK ustadznya, ya. Ada apa sih sekarang? Menteri Agama apa namanya? Sertifikasi itu loh, ya. Punya sertifikasi, wow, ustadz. Ya. Tapi kemana-mana pakai celana pendek, pusatnya kejenguan, mana? Kan nggak lucu. Atau pakaiannya luar biasa, ya. Kayak ketua MUI semua. Ya, pakai eagle terus, gamis terus, kopiahan terus, ya. Tapi ternyata tadi mengkaji ahkamus sholah nggak baca. Ya. Menyampaikannya tentu juga keliru.
Jadi yang utama itu adalah kuasai materinya, pahami, praktekkan dalam kehidupan sendiri, kemudian ajarkan pada orang-orang yang memang kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah terhadap mereka. Itu aja. Soal ini panggil Pak Ustadz atau tidak, kacek urusan. Ya. Ente mau manggil aku Ustadz ya masa bodoh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi masa bodoh. Panggil bro juga nggak apa-apa. Ya bro itu. Nggak ada hal-hal yang harus. Ya. Faslun wa raka'atus salawatil mafruḍah sab'at asyrata raka'ah. Wallahu a'lam. Dikit Pak. Ya, dikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Qala ba'dul ulama ma takallama fihi salafu fassukutu anhu jafaun wa ma sakata anhu salafu fal kalamu fihi takallufun wa qala ghairuhu al haqqu thaqilun man jawazahu zulmun wa man qasara anhu ajzun wa man waqafa ma'ahu iktafa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bin namtil awsati alladhi yarji'u ilaihil ali ya ali ya ali ya wa yartafi'u ilaihil tali apa ghali tak yang pertama ali wa yartafi'u ilaihi at-tali. Ya, ini masih menyangkut masalah ketika kita punya ide-ide bagus gitu loh, ya. Harus kita sondingkan dulu dengan Al-Qur'annya, dengan As-Sunnahnya, dengan perkataan, statement, pernyataan ulama-ulama kita. Jangan langsung nyelonong gitu. Itu bukan tindakan muta'addibun, ya. Orang yang berakhlak, orang yang beradab, ya. Karena para ulama dulu, ya, selalu begitu dalam melakukan pengkajian, pembahasan, ya, sebelum ide-idenya dituangkan, lebih dulu dia menghadirkan fakta-fakta minal Qur'an, minas sunnah, dan juga minal athari. Baru kemudian kultu, itu loh, aku berkata. Ya, itu dulu ya. Dan harus seperti itu, bukan cuma dulu, memang itu adalah pakemnya gitu loh, ya. Harus seperti itu. Kenapa? Sebelum Anda berpikir tentang Islam, ya, sudah ada orang yang lebih dulu memikirkannya. Ya kan? Ya. Sebelum Anda tahu ini Al-Quran, ini As-Sunnah, lebih dulu ada orang yang lebih
lebih tahu dan lebih dulu. Sehingga etis sekali kalau kemudian kita memperhatikan juga apa yang menjadi pemahaman-pemahaman mereka. Gitu. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali di sini mengatakan, berkata sebagian ulama, ma takallama fihi salaf, apa yang orang-orang dulu sebelum kita itu bicara atau membicarakan, menjadi kajiannya, obrolannya, fassukutu anhu, fassukutu anhu jafaun. Ketika di era kita sekarang ini kemudian kita diam, tidak mengkajinya, tidak membahasnya, tidak mengatakannya, maka itu adalah kedurhakaan. Jafa. Kalau ustadz sekarang, kiai sekarang diam masalah politik, nah, ini contoh. Orang dulu bicara politik tidak. Ulama-ulama sebelum kita, mu'alif, pengarang buku itu, bicara nggak tentang asyasa? Bicara. Kalau ustadz sekarang tidak bicara tentang politik, maka itu ustadz durhaka. Karena apa? Dia sengaja menghilangkan satu fakta yang sering dibicarakan oleh pendahulu-pendahulunya. Akibatnya apa? Ada missing link gitu loh, ya. Umat akhirnya mengatakan, udahlah kiai, nggak usah berpolitik. Gara-gara siapa? Gara-gara politik tidak dibicarakan oleh kiainya. Ya. Jadi jangan, ya, itu mulanya mestinya dipahami gitu loh. Ya. Jafa, ya, Jafa kan tulisannya kan? Ya, Jafa, Jafaun. Terus wama sakata anhus salaf, dan apa-apa yang orang dulu itu diam, ya, tidak membahasnya, tidak memberikan komentarnya, walaupun dia tahu, ya, diam. Ya. Fal kalamu fihi takallufun. Lalu kita sekarang kemudian, waduh, nyenyes gitu. Terus komen. Itu takalluf. Tapi masih mending daripada jafa gitu loh. Takalluf itu artinya kita memaksakan diri. Ya. Tapi kalau jafa itu bahaya. Ya. Karena umat bisa menganggap bahwa itu dari dulu nggak pernah diomongi wong, ibaratnya tuh. Ya, kayak dulu saya di Palembang dulu sering berhadapan dengan pernyataan, dulu Mu'alim Nang nggak begitu katanya. Ya. Tapi kalau itu saya ragukan orangnya, bukan Mu'alim Nang ya. Ya, saya ragukan. Orang itu cuma duduk doang, numpang ngopi. Ya. Bukan belajar. Ya. Karena nggak mungkin ulama itu akan mendiamkan apa yang menjadi pembicaraan ulama-ulama sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya tidak dibicarakan dan dia membicarakan,
Ya. Itu paling tadi perlu kerja ekstra saja. Ya. Karena apa? Karena ulama di eranya itu juga harus mengetahui apa yang sedang terjadi pada masyarakatnya. Karena kedudukan ulama itu marja gitu loh, tempat kembalinya umat. Ya. Kalau baca tadi, ya, zaman sekarang kebutuhan umat kan luar biasa, butuh bengkel motor gitu loh. Ustadznya mesti ngerti, ya, masalah mesin mau siapa tahu, gitu. Ya, ada umat datang, Pak Ustadz motor aku di starter nggak hidup. Ya siapa tahu, ya itu bagian dari kebutuhan juga, ya. Kebutuhan yang ekstra gitu loh, ya. Orang datang ke Ustadz kadang kan bukan nanya masalah yang langsung agama, ya. Nanya masalah perkembangan ekonomi, ya. Bagaimana Ustadz? Peluang apa kira-kira di era pandemi sekarang ini? Wah, ya. Jualan ini, jualan itu nggak laku-laku. Ya. Jual diri apalagi. Ya. Kadang begitu. Maka kan nggak boleh kemudian harus ya agar umat itu tidak kemana-mana bertanya sama orang yang tepat. Ya. Jangan kaget tadi bertanya sama ekonomnya sekuler. Ya. Akibatnya apa? Diajarin tentang apa ekonomi, tapi ekonomi sekuler. Orang sekarang ini, ya, Anda ke sini cari ilmu, artinya dapatnya ilmu. Kalau hari ini, ya, ada tempat lain bagi duit, kira-kira Anda datang kemana? Duit. Ya, apalagi sejuta pagi-pagi, lalu 12 juta. Kalau taklim minggu depan masih ada, kan begitu, ya. Pasti pertimbangannya begitu kan? Itu mulainya sekarang ini tadi kebodohan dibela hanya karena uang tadi. Biarlah bodoh. Yang penting duitnya nak minta anak siapa pinter buntu. Jangankan anak wong jauh, tetangga benolak. Itu bahayanya, ya. Wa qala ghairuh, dan berkata ulama yang lain, al-haqqu saqilun, kebenaran itu berat, ya, berat, ya, benar itu manjawazahu zulmun, siapa yang melampauinya tidak melakukannya itu kezaliman, ya. Aduh, aku nak belajar tapi bla bla bla, padahal belajar itu benar loh, ya. Lalu pertimbangannya lain, zalim dia, artinya tidak menempatkan sesuatu di tempatnya. Waman qasara anhu ajzun, ya, yang kemudian tertinggal, ya, taksir itu menganggapnya sepele, maka itu adalah kelemahan. Waman waqafa ma'ahu iktafa, nah siapa yang kemudian wukuf artinya mengerjakannya, maka iktafa, dia berkecukupan, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin namtil awsati alladhi yarji'u ilaihi al-ali wa yartafi'u ilaihi tali. Ya, Nabi kemudian menganjurkan, Nabi bersabda nih, alaikum bin namtil awsat, ya, raihlah oleh kalian semua cara yang tengah-tengah. Ya, namti itu cara, pola, ya. Alladhi yarji'u ilaihil ali, ya. Kalau tengah-tengah itu yang tinggi kembali kepadanya. Wa yartafi'u ilaihi tali, kemudian yang nak naik, ya, yang nak nyusul juga naik kepadanya. Kalau tengah-tengah begitu,
ya, tinggi turun kepadanya, yang bawah juga naik ke itu tengah-tengah, posisi tengah itu yang paling bagus, ya. Ini terus waqala Ibnu Abbas, kita bahas nanti, agak sakit perut aku. Bismillahirrahmanirrahim.